Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan melakukan perhitungan kecepatan aliran dan debit aliran mata kuliah Mekanika Fluida dan Hidrolika 2 yang diampu oleh Bu Erni. Perkenalkan, nama saya Ilham Ardi Wirawan dengan NIM A0123069. Perkenalkan, nama saya Wahyu Galaksono dengan NIM A0123068. Perkenalkan, nama saya Haikal Hakiki dengan NIM A0123075. Perkenalkan, nama saya Devi Putri Ramadi dengan NIM A0123082. Bendungan Cengklik terletak di perbatasan antara Desa Ngargorejo, Kecamatan Ngemplak, dan Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Lokasinya juga tidak jauh dari kawasan Bandara Adi Sumarmo, sehingga cukup mudah dijangkau. Dan ini memiliki luas genangan sekitar 300 hektar dan mampu menampung air hingga sekitar 17 juta meter kubik. Fungsi utamanya adalah irigasi lahan pertanian di sekitarnya, sehingga sangat membantu meningkatkan hasil pertanian masyarakat. Sejarah pembangunan Bendungan Cengklik sendiri dimulai pada masa pemerintahan Belanda, sekitar tahun 1926 hingga 1928. Bangunan bendungan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan irigasi dan air baku bagi warga di kawasan sekitar. Selain fungsinya untuk irigasi, Bendungan Cengklik kini juga menjadi tempat wisata favorit bagi masyarakat sekitar. Keindahan pemandangan air bendungan yang luas dan suasana alam yang sejuk menjadikannya tempat yang cocok untuk bersantai bersama keluarga. Saat ini, kami sedang berada di pintu air atau water gate. Pintu air di Bendungan Cengklik berfungsi untuk mengatur debit air yang mengalir dari bendungan ke sungai atau saluran irigasi. Pintu air di Bendungan Cengklik menggunakan mekanisme roda gigi manual yang mempermudah operator untuk membuka atau menutup aliran air sesuai kebutuhan. Air yang melalui pintu air akan mengalir ke saluran hilir untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian atau pengendalian banjir. Alat dan bahan yang kami gunakan antara lain: 1. Tali rafia, 2. Meteran, 3. Gunting, 4. Pewarna makanan, 5. 3 botol bekas 600 ml, 1. Pertama, potong tali rafia dengan menggunakan gunting untuk menentukan hulu dan hilir. Kedua, pasang rafia dengan batu untuk menandai bagian hulu. Ketiga, lakukan pengukuran pada bagian hulu mulai dari lebar saluran, lebar permukaan air, lebar dasar, dan kedalaman air. Jangan lupa untuk dicatat.
Keempat, ukur jarak lintasan antara hulu ke hilir. Di sini kami menggunakan jarak lintasan sepanjang 10 meter. Karena meteran kami terbatas, maka kami mengukur 5 meter sebanyak 2 kali. Jika sudah tandai bagian hilir menggunakan tali rafia. Kelima, lakukan pengukuran pada bagian hilir mulai dari lebar saluran, lebar permukaan air, lebar dasar, dan kedalaman air. Jangan lupa untuk dicatat. Keenam, isi botol air mineral dengan air sebanyak setengah bagian. Hal ini bertujuan agar botol tidak terpengaruh dengan air saat diapungkan. Ketujuh, masukkan pewarna makanan pada air di dalam botol untuk menandai. Jangan lupa sedikit dikocok agar tercampur rata. Kedelapan, lakukan pengukuran untuk setiap pengapung. Letakkan botol yang sudah berisikan air di bagian hulu, kemudian lepaskan secara bersamaan. Hitung berapa lama setiap pengapung tersebut sampai ke bagian hilir dengan menggunakan stopwatch dan jangan lupa untuk dicatat. Selanjutnya adalah perhitungan kecepatan aliran dan debit aliran. Dari hasil survei yang telah kami lakukan, didapatkan data pengukuran sebagai berikut.
Untuk hulu sendiri, lebar saluran, lebar permukaan air, dan lebar dasar itu sama, yaitu 0,885 meter. Kemudian untuk ketinggian salurannya adalah 0,45 meter. Dan untuk kedalaman, untuk Y1, Y2, dan Y3 adalah sama, yaitu 0,1 meter. Dan rata-rata kedalamannya diperoleh 0,1 meter. Kemudian untuk hilir, lebar saluran, lebar permukaan air, dan lebar dasar sama, yaitu 0,885 meter. Kemudian ketinggian salurannya adalah 0,45 meter dan kedalamannya untuk Y1, Y2, dan Y3 adalah sama, yaitu 0,16 meter. Dengan rata-rata kedalaman diperoleh 0,16 meter. Untuk jarak lintasan yang kami pilih sendiri yaitu adalah sepanjang 10 meter. Kemudian waktu yang ditempuh dari hulu ke hilir untuk P1 diperoleh 27,68 detik, P2 diperoleh 29,66 detik, dan P3 diperoleh 30,8 detik. Langkah selanjutnya adalah mencari kecepatan aliran. Untuk rumus kecepatan sendiri yaitu jarak lintasan dibagi dengan waktu. Untuk pengapung 1, kecepatannya diperoleh 0,3613 meter per detik, pengapung 2 diperoleh 0,3372 meter per detik, pengapung 3 diperoleh 0,3247 meter per detik, sehingga diperoleh rata-rata kecepatan aliran yaitu sebesar 0,3410 meter per detik. Selanjutnya adalah menghitung luas penampang basah hulu. Karena saluran berbentuk persegi, maka rumus dari luasnya sendiri adalah B dikalikan dengan Y. Untuk luas penampang basah hulu diperoleh 0,0885 meter persegi, dan untuk penampang luas basah hilir diperoleh 0,1416 meter persegi, dan diperoleh rata-rata luas penampang sebesar 0,1151 meter persegi, sehingga dapat diperhitungkan debit aliran dengan rumus Q sama dengan A dikalikan dengan V, dengan A 0,1151 dikalikan dengan V 0,3410, sehingga diperoleh Q atau debit aliran sebesar 0,0392 meter kubik per detik. Sekian praktek untuk mencari kecepatan aliran dan debit aliran dari kami. Bila ada salah kata dan salah perhitungan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.